Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat insyaallah Bapak Hari akan menyampaikan KTI, kisah teladan Islami. Insyaallah kita mempelajari bagaimana kisah-kisah yang perlu kita teladani, yang kita amalkan setiap hari. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah Pak Mari masih bisa diberi nafas, dapat berbicara walaupun kondisinya masih belum fit, tapi alhamdulillah kita patut disyukuri karena la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jawab ya, Allahumma shalli alaihi. Beliau adalah Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menghantar kita umat Islam yang sangat cinta kepada umatnya. Beliau menuntun kita mulai zaman kegelapan, kebodohan sampai zaman Islam yang terang benderang. Oke, jangan lupa kita senantiasa selain melantunkan selawat, tapi juga sebagai tanda cinta kepada beliau, kita melaksanakan semua apa-apa yang diperintah olehnya dan menjauhi semua larangannya. Alhamdulillah, itulah yang kita harus sampaikan. Oke, pada kali ini Pak Fahri akan mengisahkan salah satu sahabat Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ini mempunyai banyak sekali sahabat yang sangat baik sekali. Sahabat ini termasuk sahabat yang paling kaya. Siapakah itu? Adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang paling kaya. Dia termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Jadi Abdurrahman adalah seorang pedagang yang sangat sukses. Kerja kerasnya dalam berdagang membuat Abdurrahman menjadi konglomerat dengan harta yang berlimpah di masa Nabi Muhammad SAW. Kala itu dia dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Saat Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam, Khulafaur Rasyidin, pemimpin umat Islam pertama itu setelah Rasul, dia memperkenalkan Islam kepada Abdurrahman, kepada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu tanpa keraguan mereka langsung menghadap Rasulullah dan menyatakan keimanannya masuk Islam. Sejak itulah Abdurrahman selalu setia di sisi Rasulullah. Jika tidak sedang sholat di masjid, berjihad dalam perang, Abdurrahman bakal berdagang. Jadi rahasia sukses Abdurrahman bin Auf dalam melaksanakan dagang adalah menghindari yang haram, syubhat, dan tidak jelas kehalalan haramnya. Itu salah satu suksesnya ya. Kalau berdagang itu menghindar dari yang halal dan syubhat yang tidak jelas. Selain itu, dia juga selalu membagikan hartanya dengan keluarga, saudara, dan agamanya Allah. Abdurrahman semakin giat bersedekah semenjak mendapat nasihat dari Rasulullah. Nasihatnya bagaimana? Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya engkau adalah kelompok orang-orang kaya dan engkau akan masuk surga dengan merangkak. Karena itulah berilah pinjaman kepada Allah, niscaya Dia dilepaskan kedua kakimu. Itulah sabda Rasulullah SAW. Jadi Abdurrahman termasuk sahabat yang kaya, maka Nabi Muhammad menyarankan untuk menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Jadi Abdurrahman bin Auf ini pernah menjual tanah harganya seharga 1000 dinar dan membagikan
seluruh dinar itu kepada keluarganya Bani Zuhrah, istri-istri Nabi dan keluarga muslim. Dia juga pernah memberikan 500 kuda untuk pasukan muslimin yang bakal berperang. Dia juga menyumbangkan 1.500 unta. Masya Allah, luar biasa nih. Walaupun kaya raya, Abdurrahman bin Auf ini sangat dermawan sekali, tidak pelit. Dalam perang Uhud, Abdurrahman mendapatkan 20 luka. Salah satunya membuat kakinya cacat permanen. Dia bahkan sulit berbicara karena giginya patah. Dalam perang Uhud, Abdurrahman bin Auf sempat menolak untuk menjadi khalifah, jadi pemimpin umat Islam sepeninggal Umar bin Khattab. Saat itu 6 sahabat sedang berunding untuk menentukan khalifah baru. Semuanya sepakat untuk menunjukkan Abdurrahman, tapi beliau sangat rendah hati. Beliau menolak dan meminta Utsman bin Affan menjadi Khulafa Rasyidin untuk menggantikan sahabat Abu Bakar. Demi Allah, andai dibuat 9 pisau lalu diletakkan pada tenggorokanku dan ditancapkan hingga tembus ke sisi lain, adalah lebih aku sukai daripada menjadi khalifah. Itu kata Abdurrahman. Jadi sesaat sebelum meninggal dunia, bahkan Abdurrahman takut hartanya justru menjadi penghalangnya masuk surga. Masya Allah, luar biasa ini ya. Sungguh aku takut jika aku tidak bisa bertemu dengan sahabatku karena banyaknya harta yang kumiliki. Luar biasa ini sahabat Abdurrahman bin Auf ini. Sehingga Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang paling kaya dan dijamin masuk surga, mewasiatkan hartanya 500.000 dinar untuk perjuangan di jalan Allah dan 400 dinar untuk setiap orang yang terlibat dalam perang Badar. Masya Allah, itu yang perlu kita teladani dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Walaupun kaya raya, beliau tidak sombong, beliau tidak pamer, tapi malah hartanya digunakan untuk di jalan Allah, untuk bersedekah, digunakan untuk berperang dan kebaikan orang Islam. Harus kita tiru ya. Ketika kita berkehidupan sehari-hari, bertemu teman yang tidak mampu, maka kita bantu. Tidak boleh mengejeknya. Siapapun yang membutuhkan, kita harus bantu. Oke, terima kasih dari Kak Fari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.